Shalom, saudara yang terkasih dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan yang melimpah-limpah nyata lewat pembelaan dan pemeliharaannya di hidup kita. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya engkau jangan kecewa dan menolak aku. Kecewa itu adalah kondisi hati yang muncul karena adanya seseorang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita dan pemikiran kita. Kalau kecewa itu dipendam atau tidak diatasi, maka akan berujung pada penolakan kepada sesuatu atau seseorang itu juga. Dalam Alkitab kita pun bisa melihat bentuk kekecewaan yang berujung pada penolakan. Contohnya Yohanes Pembaptis kembali mempertanyakan kemesiasan Tuhan dengan mengutus murid-muridnya untuk menanyakan langsung kepada Yesus. Ini bukan tanpa alasan Yohanes mengutus murid-muridnya, tapi karena Yohanes merasakan bahwa tidak ada pertolongan dari Dia yang diharapkannya sebagai penolong dan juru selamat dunia, yaitu Sang Mesias Yesus. Dan Yesus berkata kepada utusan Yohanes, "Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Yohanes Pembaptis merasakan kekecewaan karena apa yang diharapkannya tidak terjadi, apa yang diimpikannya tidak menjadi kenyataan. Kita juga tahu kisah dari seorang anak muda yang datang kepada Yesus dan berkata bagaimana dia bisa menjadi sempurna. Dan Yesus pun memberi jawaban supaya dia menjual seluruh hartanya dan mengikut dia. Jawaban ini tidak cocok dengan hatinya dan pikirannya, karena saat itu hartanya banyak. Akhirnya dia pergi karena kecewa dengan syarat dan perkataan Yesus, dan menolak tawaran Yesus untuk menjadi pengikutnya. Kekecewaan juga dialami oleh orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka kecewa karena mereka tahu keberadaan Yesus, tahu ibu Yesus, tahu saudara-saudaranya, tahu tempat tinggalnya, dan tahu pekerjaannya. Mereka kecewa dan tidak menerima kalau juru selamat yang mereka tunggu-tunggu itu datang dari golongan biasa, datang dari golongan seperti mereka sendiri. Akhirnya sekalipun mereka melihat mukjizat, sekalipun mereka kagum dengan pengajaran Yesus, hanya karena mereka melihat secara mata jasmani, tidak cocok dengan pikiran mereka, tidak sesuai dengan pemahaman mereka, akhirnya mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Dari beberapa contoh dalam Alkitab tadi, kita melihat bahwa setiap rasa kecewa akan berujung pada penolakan. Ketika kita kecewa dengan diri kita sendiri, maka kita akan menolak keberadaan diri kita dengan membawanya ke hal-hal yang merusak diri kita atau kepada pergaulan-pergaulan buruk. Kita sudah tidak menyayangi diri kita lagi dan akhirnya menghancurkan masa depan kita. Kalau kita kecewa kepada orang tua, biasanya kita akan menolak setiap kata-kata atau nasihat dari orang tua dan tidak melibatkan orang tua dalam setiap keputusan-keputusan kita. Ketika kita kecewa dengan teman atau orang lain, maka kita akan menjauh dan menolak mereka menjadi teman kita. Kecewa dengan situasi atau keadaan, kita akan menjalaninya dengan tidak serius, bahkan meninggalkannya. Dan lebih parah lagi ketika kecewa kepada Tuhan, maka kita akan berhenti berharap kepada Tuhan dan tidak percaya lagi. Dan disinilah banyak orang kemudian meninggalkan imannya dan hidup menurut apa yang dia pikir baik. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang office boy yang bertugas mengantar berkas ke lantai 7 dalam gedung itu. Tapi pegawai-pegawai di sana tidak mengizinkan dia naik lift dengan alasan liftnya hanya untuk pegawai saja. Jadi si office boy disuruh lewat tangga darurat saja. Tentu situasi ini sangat mengecewakan si office boy, tapi dia tidak mau larut dalam kekecewaan itu. Tapi justru situasi yang mengecewakan itu membuat dia punya tekad. Situasi yang mengecewakan itu memunculkan tekad yang kuat dalam dirinya, bahwa suatu saat dia harus menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dan benar, beberapa tahun kemudian dia berhasil dan menjadi orang yang sukses. Ketika ditanya kunci keberhasilan dan kesuksesannya, dia berkata bahwa itu dia dapat
karena situasi yang tidak enak atau situasi yang mengecewakan, yang menjadi titik balik di mana dia menjadi orang yang punya tekad yang kuat. Dia bercerita bagaimana dalam tugasnya sebagai office boy dulu, dia tidak diizinkan naik di lift tapi melalui tangga yang membuat dia sangat letih. Dalam Alkitab kita mengenal yang namanya Yusuf, juga pernah mengalami situasi yang mengecewakan, bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan. Saudara-saudaranya menjauhkan dia dari ayahnya dan negerinya dengan cara menjualnya ke Mesir. Kemudian ketika dia ada di rumah Potifar, kemudian istrinya memfitnah dia karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya Yusuf pun dipenjara, dan di dalam penjara pun dia dikhianati oleh juru minum raja yang sudah berjanji kepada Yusuf bahwa kalau dia keluar dari penjara itu, ia akan mengingatnya. Sangatlah manusiawi dan wajar seandainya Yusuf menjadi kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap saudara-saudaranya, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Tapi Yusuf tidak pernah tercatat di Alkitab punya perasaan dendam dan kecewa. Terbukti dari setiap sikap-sikapnya dimanapun dia berada. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berbuat baik. Itu adalah tindakan-tindakan orang yang tidak dikuasai kekecewaan. Dan akhirnya Tuhan pun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Tentu kita sebagai manusia juga menghadapi hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita. Tapi adakah berkat atau hasil yang kita dapat ketika kita kecewa? Tentu tidak, bukan. Justru yang ada kita menjadi tidak tenang, sukacita hilang, bahkan jalan dan pergaulan kita makin sempit. Supaya kekecewaan itu jangan tinggal dalam hati kita, ingatlah bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yusuf tidak kecewa kepada saudaranya, karena dia tahu itulah jalan kebaikan yang dilalui untuk menerima posisinya di Mesir. Dia harus melewati jalan yang mengecewakan untuk dapat sampai kepada tujuan Allah dalam hidupnya. Jadi situasi seperti apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa itu adalah jalan yang diizinkan Tuhan untuk membawa kita lebih baik, lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih berhasil. Jadi jangan pernah beri dirimu untuk dikuasai oleh kekecewaan, tapi buanglah itu dari dalam dirimu, karena itu tidak berdampak baik bagi engkau. Itu hanya membuat engkau jauh dan menolak berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengerjakannya untuk kebaikan bagi kita. Amin.